Oke, teman-teman, kita akan membuat gelas berisi susu untuk melengkapi 3D compositing kita. Ya, nanti kita akan gabungkan dengan kemasan susu kita. Oke, sebelumnya kita ganti ya meshnya, kita pakai silinder untuk membuat gelas. Oke. Scene property unit centimeter. Oke ya, centimeter, edit, kita lihat ke sini, n oke, ini kita ke atasin ya, move G, lalu pencet Z, sembunyi Z, lalu kita atasin sini ya. Oke, wah ini besar ya gelasnya ya, kita kecilin dulu, kecilin, turunin lagi, kecil ya. Oke, GZ. Oke, kurang lebih ya. Baik. Nah, ini kita akan ubah bagian bawahnya ya. Sebelumnya jangan lupa toggle X-ray-nya diaktifkan. Kita seleksi bagian bawahnya. Gelasnya kita buat lebih mengecil. Kita scale. Ya, kita kecilkan bagian bawahnya. Jadi gelasnya kita buat seakan-akan tinggi ya, gitu ya. Oke, bagian atasnya juga proporsinya. Oke, segini. Saya tambah tingginya ke atas dengan move, Ctrl G, Z, ya. Kayak segini ya. Oke. Oke. Kemudian seperti biasa, ini kan masih silinder. Saya kecilin lagi ya. Bagian bawahnya S. Oke, sip. Oke, good. Kemudian kasih I ya. Oke ya, sudah kasih I, kita tampak samping. Ingat teman-teman, ini kan gelasnya masih belum berlubang ya. Kita coba kasih ketebalan, lalu kita extrude untuk masuk ke dalam. Kita pencet I ya. Oke, segini. Kemudian tampak samping kita kasih extrude turun ke bawah. Oke, segini ya cukup ya. Oke, kemudian kita scale, kita kecilin, iya, sesuaikan aja dengan ketebalan gelasnya. Oke, segini ya. Bagian bawahnya kita turunin dikit lagi. Oke, sip ya. Oke, kalau teman-teman lihat nih toggle X-ray saya matikan. Nah, ini gelasnya seperti ini ya, gitu. Oke, kemudian ya kita buat gelas sederhana dulu ya. Kita nggak kasih bentuk macam-macam. Kemudian kita ke add modifier. Add modifier, kita ambil yang subdivision surface, klik. Nah, seperti biasa nih kita akan rapikan dulu ya. Ini kan berantakan ya. Dengan apa? Dengan Ctrl R,
klik kiri, kita naikkan. Iya. Oke, segini ya. Kemudian Ctrl R lagi, klik, kita turunkan untuk bagian bawahnya. Oke. Kemudian bagian atasnya, Ctrl R, klik. Iya. Kita beri ini ya, tepinya ya biar bagus. Ctrl R. Siap, ketebalannya kita atur. Kemudian jangan lupa loop cut lagi, Ctrl L, bagian dalamnya kita naikkan. Oke. Iya. Kemudian Ctrl R, bagian bawahnya. Bentar. Saya lihat dulu ya, ini ya. GZ. Oke, saya turunkan ya. Saya pencet GZ ya. Oke. Oke, memastikan posisi bagian dalamnya nih. Ini kan nempel sama dinding gelasnya ya. Kita scale aja ya. Oke, kita scale biar ada kedalamannya. Lalu kita move ke bawah, G, Z. Kita turunkan lagi. Oke, biar bagus. Kemudian kita scale lagi. Iya. Oke. Ya, kurang lebih gini ya. Bagian dalamnya jadinya. Oke, kemudian seleksi bagian bawahnya. Ini kan kita sudah extrude ya. Kita pencet I. Oke. Iya. Kemudian kita pencet Ctrl R. Ya, saya mau bagian dalam ininya ya. Oke. Oke. Iya. Saya matikan toggle X-ray-nya. Oke. Iya. Oke, bagus. Kemudian level viewportnya saya tambahkan supaya lebih halus lagi. Teman-teman lihat nih, setelah ditambahkan jadi 2, dia tambah halus lagi. Oke. Baik. Kalau sudah, tab, klik kanan, shade smooth. Oke. Nah, teman-teman, sekarang gelasnya sudah jadi. Oke. Tapi sebelum saya ganti materialnya menjadi gelas, saya butuh bikin susunya bagian dalamnya. Caranya bagaimana? Masuk ke edit mode. Oke, saya seleksi face. Ya. Oh, sebentar. Saya pastikan dulu ketinggian susunya nanti ya. Dengan Ctrl R, loop cut, klik. Oke, saya mau kasih di sini nih. Seginilah susunya ya. Oke. Ya. Oke, selection, face, select. Saya sambil pencet shift, saya seleksi ininya, face-nya. Ya. Saya seleksi sambil pencet shift ya. Oke, kita putar. Kita putar objeknya dengan memutar apa? Menahan scroll mouse-nya. Oke, pastikan sudah. Kemudian bagian dalamnya seleksi. Oke. Harusnya sih aman nih ya.
Ya, sudah terseleksi. Oke. Nah, ini kalau saya aktifkan toggle X-ray-nya, teman-teman lihat kita sudah seleksi bagian dalamnya ya. Nah, sekarang untuk bikin susunya itu saya akan duplicate face yang ada di dalam. Shift D. Shift D. Kemudian saya kasih S dikit, saya geser dikit. Oke. Kemudian P, pencet P. Separate by loose parts. Klik. Oke. Nah, teman-teman lihat di sini di di window layer dia terpisah ya. Jadi karena tadi saya separate, shortcutnya pencet P ya. Nah, ini untuk isi susunya ini. Oke, ya. Kita ubah namanya menjadi susu, silinder 01 susu. Untuk yang silinder ini kita kasih nama gelas. Oke. Ya, kalau sudah, susunya sudah. Oke, saya pencet N dulu ya. Tab. Dimensionnya saya mau memastikan saja dia tidak menempel di dinding. Oke ya. Tadi saya kecilin sedikit ya. Oke, kalau sudah begini. Nah, ini kalau saya keluarin susunya GZ. Nah ya, ini susunya. Nah ini kan teman-teman lihat atasnya masih belum ketutup ya. Atasnya belum ketutup. Tampak samping, edit mode, saya pilih vertex select. Oh, pastikan toggle X-ray nyala. Saya seleksi bagian atasnya. Oke. Kalau sudah pencet, coba saya lihat. Oke, pencet F. Fanta, klik. Nah, oke. Teman-teman lihat ini sudah ketutup ya. Nah, ini kita tinggal rapikan vertexnya. Saya pencet I. Ya, pencet I. Oke. Lalu seperti biasa pakai loop cut Ctrl R untuk merapikan ini ya. Oke, Ctrl R. Klik. Sebentar. Saya lihat toggle X-ray-nya. Sorry. Move GZ. Oke. Oke, saya ubah scale, saya scale ya. Saya scale. Oke, ya. Baik. Kemudian Ctrl L bagian atasnya, bukat ya. Klik. Nah, ini biar biar lebih halus lagi ya. Ctrl R. Klik. Oke. Ya. Nah, teman-teman, kita buat susunya kan dari permukaan gelas bagian dalam. Nah, di 3D Blender ini kita mengenal permukaan depan dan belakang. Nah, oke. Jadi cara ngeceknya, teman-teman ke bagian overlay, klik turun menunya ke bawah ya. Kemudian di sini ada face orientation, diaktifkan. Nah,
teman-teman lihat. Di sini berubah ya warnanya, yang gelas biru, kemudian yang cairan susunya nih warna merah. Kenapa begitu? Nah, cairan susu ini warna merah karena dianggap dia kebalik gitu ya, bagian dalam. Jadi ini kalau kita lihat luarnya sebenarnya ini bagian dalam. Ya dia bacanya dia bagian dalam. Kalau yang biru itu bagian luar. Jadi kalau kita kasih warna, tekstur, itu sesuai yang kita harapkan. Kalau dia terbalik warna merah, nanti dia salah baca. Dia kasih warnanya atau kasih image teksturnya yang bagian dalam gitu. Ya, oke. Klik kanan, di mesh. Oh. Flip. Bentar, saya cari flip dulu. Oh ya, di normal flip. Oke. Sorry ya. Adanya di mesh, normal, out and flip. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, asumsinya dia face orientation-nya sudah ke depan, gitu ya. Oke. Kalau sudah, ini kita matikan face orientation-nya ya. Oke, supaya nggak bingung nih. Oke. Baik, kita balik lagi ke ke object mode. Kita turunkan ya, Ctrl G, move, Z. Oke. Oke, kita masuk ke edit mode ya. Kita kayaknya perlu ubah sedikit nih bagian. Oke, select vertex ya. Vertex yang kita select ya. Kita scale dikit. Oke, teman-teman lihat ini kalau bisa pastikan cairannya ini mengikuti bentuk dari gelasnya ya. Oke. Selection. GZ turun. Oke. Iya. Jadi saya ngecek ya untuk bagian bawahnya ini supaya dia tidak overlap dengan gelasnya nih. Masih ada jarak dikit, kita kasih jarak dikit aja nggak apa-apa. Ya, oke, sudah. Ya, kalau sudah susu ini kita kasih material new susu. Warnanya putih ya, base colornya putih. Oke. Ya. Oke, kita kasih susu nih ya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita ke gelas ya. Oke, kita seleksi gelasnya. Ini ya gelasnya kita seleksi. Sekarang kita butuh mengubah tekstur gelas. Caranya gimana? Nah, kalau kita seleksi, kita bisa main sebenarnya di material, kita tambah ya. Cuman kita akan bermain di shading. Ini kita tarik ke atas. Jadi enaknya di 3D Blender itu kita bisa customize window-nya. Nah, di paling kiri kita klik ke bawah. Teman-teman bisa pilih shader editor. Nah, oke ya, shader editor. Kemudian klik new. Oke. Nanti seperti ini. Dia akan
Sebenarnya hampir sama dengan window material yang di samping ini ya. Dia akan muncul prinsipal BSDF dan material output. Tapi kita tidak pakai prinsipal BSDF, kita delete saja. Kita akan buat kelas materialnya dengan menggunakan glass BSDF. Ya, oke. Material outputnya kita biarkan di sini. Add dulu. Kita search. Kita butuh mix shader. Mix shader. Klik. Oke. Kemudian kita butuh glass BSDF. Glass BSDF. Kita klik. Klik kiri. Ya. Kemudian glass BSDF-nya kita hubungkan ke mix shader. Ya, shader yang di sini ya. Kemudian kita add, kita tambah translucent. Translucent BSDF. Klik. Oke. Ya, ini saya katasin dulu ya, biar gampang. Translucent kita hubungkan ke mix shader. Oh iya, by the way ini kita harus hubungkan nih ke surface ya. Nah, teman-teman lihat ya. Ini dia sudah kelihatan. Nah, ini kita jadi untuk glass BSDF tekstur dari objek ini akan menjadi gelas gitu ya. Tapi untuk ini roughness-nya kita perlu kasih 0,1 ya. Semakin kecil maka dia akan semakin transparan. Kemudian kita tambah light pad ya. Oke, add, search, light pad. Ini fungsinya untuk apa? Kalau gelas ada objek di belakangnya kan tembus gitu ya. Nah, jadi kita butuh ini. Temennya node-nya kita tambah lagi yang namanya matte. M-A-T-H, matte, enter. Oke. Jadi untuk matte ini yang kita hubungkan adalah reflection ray-nya. Ya, ini untuk biar kelihatan dia tembus gitu ya. Kemudian sama transparent depth. Ke value. Nah, di sini add-nya kita masukkan maksimum. Oke. Nah ini belum ada pengaruhnya karena kita belum hubungkan ke mix shader. Klik. Oke. Ya. Sudah masuk ke mix shader. Material output. Oke. Roughness-nya sudah 0,1 OIR. Ntar kita bisa lihat lagi ke sini. Cuman kalau teman-teman lihat kok di sini belum kelihatan ya Pak ya. Scene word-nya kita bisa uncheck ya. Jadi teman-teman bisa kasih lihat sebenarnya nih. Kita bisa pilih sebenarnya ini mau efeknya kayak gimana ya. Oke, nah ini kelihatan ya. Gitu. Oke, jadi sebenarnya sudah transparan ya. Jadi adanya di sebelah display ya. Mode display, render preview. Di sini kita bisa turunin, uncheck scene world-nya. Nanti kita bisa pilih, kalau kita mau lihat dia benda transparan ya, kita bisa pilih
Mode-nya mau yang mana gitu ya. Oke, ini boleh tuh ya. Jadi ada mantul gitu. Oke. Kalau sudah ternyata kita harus atur juga di render property. Teman-teman ke window render property. Di sini saat ini kita pakai EEV dulu ya, rendering yang apa yang fungsinya untuk objek low-res ya. Kalau ada dua nih yang biasa kita pakai nanti EV atau cycles. Kalau cycles itu untuk high resolution. Nah, teman-teman bisa lihat tuh. Gelasnya udah mulai kelihatan ya. Jadi kalau mau kelihatan dia benar-benar transparan gelas, kita bisa pakai cycle. Cuma ini high resolution, jadi renderingnya bisa cukup lama di sini. Ini kita bisa tambahin noise. Ya, dan noise tadi kan noise ya, begitu. Nah, gitu ya. Tapi sementara kita pakai EEV dulu ya. Kita ubah EEV dulu, teman-teman. Jangan lupa ambient occlusion-nya kita cek. Belum cek. Kemudian screen space reflection-nya kita cek. Nah, teman-teman lihat tuh. Ya sudah kelihatan tembus. Kita turunin ke bawah. Reflection-nya kita cek juga. Ya. Jadi ingat ya di scene saya ulangin lagi di scene property, tolong dicek ambient occlusion-nya belum dan screen space reflection di dalamnya ada reflection-nya dinyalakan ya supaya lighting-nya itu bisa tembus ke benda transparan ya. Oke. Ya ini sudah IOR-nya bisa kita turunin lagi kalau kita mau nih. Oke ya. Baik. Ini teman-teman. Jadi untuk settingan renderingnya, kemudian untuk material di sini ya. Kita pakai node ya. Kita pakai node. Yang pasti material output, mix shader, ada ini matte ya. Glass BSDF sama translucent BSDF dan light pad ya. Ini yang kita gunakan. Baik. Oke, ini kalau sudah, ini kalau kita mau lihat previewnya ya. Kita nyalakan scene world-nya. Kita bisa cek sih menggunakan mesh plan. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Kita besarkan. Kemudian kita edit mode, seleksi edge bagian belakang. Kita naikkan G move ya, G untuk move, Z extrude Z. Oke, kita tinggikan. Kemudian kita seleksi bagian garis ini. Kita bisa ke bevel ya, klik bevel. Nah, kita tarik saja. Kemudian di sini di menu bevel kita bisa tambah segmen supaya dia lebih halus gitu ya. Oke. Ya. Oke, ini kita akan atur lightingnya ya. Kita coba cek dulu ya. Light G. Sebentar. Object mode G. Oke. Ya. Oke, saya deketin ya. By the way, ini kalau kan terang banget ya, ini kita bisa atur sebenarnya powernya misalnya 600, enter. Oke, ya kita bisa atur. Kemudian untuk
lighting kayaknya kita perlu tambah lagi ya lightingnya, area G, Z, ke bawah ke atas, scale, oke, powernya kita bisa tambah menjadi 100 misalnya, coba enter, oke ya. Oke, Z, Y, oke, tampak depan ya. Kemudian rotate, oke. Ya, kita lihat teman-teman seperti biasa pencet N ya, pencet N ke view, kamera to view dicek. Nah, kalau kita aktifkan kameranya, kita bisa atur ya posisinya ya. Begitu ya. Oke. Oke, sip. N-nya kita matikan. Jadi kamera ini kita bisa atur di properti itu. Aktifkan kamera properti. Di sini kita bisa gunakan ukuran lensanya, focal length-nya mau berapa mili gitu ya. Dia default masuknya 50 mili. Kita juga bisa atur depth of field sebenarnya. Untuk saat ini kita coba cek dulu gelasnya ya, sudah transparan atau belum nih. Oke. Kita coba gelas ini masih ada yang salah nih. Di material, kita ke material ya. Cat gelas, kita select objek gelasnya. Di material, ini masih ada yang material properties. Di setting, ini blend mode sama shadow mode-nya kita harus ubah. Karena dia masih belum tembus ya. Kita pilih alpha hash. Nah, kita shadow-nya juga sama alpha hash. Oke. Ya. Material ya. Oke, sip. Oke. Nah, ini kalau kita mau render ntar ya. Kita bisa ke output property, resolusinya kita bisa ubah misalnya 1080, enter. Jadi dia kotak gitu ya. Jadi kalau kita pencet O di numpad, nah gitu. Oke. Ya. Sip. Kita coba lihat backgroundnya, kita seleksi ke backgroundnya, plain, kita tulis aja background, enter, kemudian ke material, new, material 2-nya kita sebut BG, ya, ini warnanya kita bisa atur ya, mau biru, mau hijau misalnya, ini ya, oke. Oke, sip. Not my bad. Property, oke. Baik. Lagi ya IOR-nya kalau saya ini IOR jangan terlalu kecil ya, nanti kalau terlalu kecil teman-teman bisa lihat pinggirannya
transparan bener ya. Mungkin 1 ya 1-2 kali ya. Oke. Oke, sip. Iya. Kalau sudah render property reflection. Oke. Oke. Kita coba render ya. Render image. Ya. Seperti ini. Kita tutup dulu. Ini masih ada yang belum sempurna. Sebentar. Dia harusnya benar-benar transparan. Surface betul. Translucent. Kelas BSDF. Kelas transparan. Oh, sorry. Kayaknya ada yang salah nih ya. Bukan translucent nih. Saya delete ya. Add transparan BSDF. Klik. Dah. Oke. Mohon maaf. Jadi harusnya transparan ya. Oke. Mana lagi ada yang salah kah? Glass roughness-nya sudah dikecilin. Satu, enter. Transparan depth-nya sudah. Kenapa ini ya? Sebentar ya. Transparan depth. Oke. Harusnya dia seperti ini teman-teman ya. Transparan depth-nya, value-nya. Oh. Value-nya ya setengah aja benar. Transparan depth-nya kita masukin. Oke. Yes. Boom. Max roughness-nya